Bismillahirrahmanirrahim. Masih dipancarluaskan dari lantai dasar Gedung Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center, Radio JIC 107.7 FM mengudara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bunda Fatia, Mitra JIC yang tentunya sedang stay tune melalui layar handphone Anda atau smartphone Anda, Mitra JIC yang pada hari ini alhamdulillah kita di tanggal 16 Muharram 1443 Hijriah. Kemarin sudah 3 hari pertengahan bulan ya Bun ya, di bulan Muharram, dan tentunya hari ini bertepatan juga dengan 25 Agustus 2021. Alhamdulillahirabbil alamin, seperti biasa di hari Rabu program Teladan Muslimah bersama Bunda Fatia kembali menjumpai Anda Mitra JIC. Dan tentunya program ini seperti biasa kita punya satu tema menarik yang akan dibahas pada hari ini, dan Mitra JIC bisa kirim-kirim salamnya, terus juga share nih stay tune-nya dari lokasi mana saja, dan jangan lupa juga bisa kirimkan pertanyaan karena nanti insya Allah kita akan ada sesi tanya jawab bersama Bunda Fatia dan bisa langsung tanya dan jawab pada sesi tersebut. Hari ini Mitra JIC temanya tentang Sayyidah Aisyah radhiyallahu an, kisah seuntai kalung. Nanti kita akan dengarkan dari Bunda Fatia tentunya, dan jangan lupa juga Mitra JIC bisa like, komen, dan juga share tayangan ini ke yang lainnya karena kita masih akan mengudara insya Allah selama 90 menit ke depan. Dan tentunya sudah hadir di studio Radio JIC Bunda Fatia hari ini. Mudah-mudahan sehat selalu Bunda. Amin, amin. Ya, juga semua seperti itu. Amin. Baik Bunda, seperti biasa Bunda akan menyapa mitra terlebih dahulu. Silahkan Bunda. Terima kasih Kak Zoma. Sama-sama Bunda. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada walam yakul lahu syarikun fil mulk walam yakul lahu waliyyun minadh-dhulli wa kabbirhu takbira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da, amma ba'd. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa barik wa sallim ajma'in. Assalamu alayka, assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil azim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabri wa tawasaw bil marhamah, di ayat yang lain. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innahu la yuhawwina alayya inni ra'aitu bayada kaffi Aisyata fil jannah. Shadaqallahul azim wa sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu ala dzalika minasyahidin. Apa kabar mitra sahabat rahimakumullah di ruang dengarnya? Dan mudah-mudahan Allah masih memberikan kesehatan lahir, kesehatan batin. Kenapa harus zahir dan batin? Karena kalau sehat lahir tapi tidak afiah, tidak afiah ya, tidak hatinya tidak punya keinginan untuk beribadah kepada Allah, menghidupkan hidup hari-harinya dengan beribadah, pun menjadi rugi. Ketika seseorang afiat, keimanannya kuat, keinginan untuk beribadah baik, ya, keinginan semangatnya untuk terus memperbaiki dan bermanfaat bagi orang lain, itu juga akan menjadi tidak maksimal ketika secara zahiri ya jasad kita sakit. Jadi semoga kita tetap sehat, tetap semangat. Ketika memang sedang sakit, jadikanlah itu adalah wasilah kita untuk mendekatkan diri kita kepada Allah. Dan jadikanlah sehat juga adalah menjadi wasilah bertambahnya amal soleh kita di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian Kak Zuma.
Baik Bunda, hari ini tentang Ibunda Aisyah dan kisah seuntai kalung. Mungkin kita banyak ya Bunda yang telah membaca riwayat-riwayat kisah-kisahnya Ibunda Aisyah. Tapi hari ini kita kembali akan mendengarkan dari Bunda tentang kisah seuntai kalung ini ya Bunda. Iya. Baik, betul apa kata Kak Zoma bahwa Islam, Al-Quran dan kisah perjalanan Rasulullah dengan para istri-istrinya, dengan para sahabat dan sahabiatnya di dalam membumikan Al-Quran, di dalam menegakkan tauhid, itu sangat sekali diwarnai dengan berbagai kisah romantika, ya, perjalanan dalam kehidupan semasa beliau masih hidup. Dan ini terekam oleh para ahli sejarah dengan kurasan sejarah yang begitu indah, ya, di sejarah-sejarah tentang salah satunya adalah salah satu istri Rasulullah adalah Ummahatul Mukminin Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Dan beliau adalah istri Rasulullah yang belum pernah menikah sebelumnya, masih gadis gitu ya. Dan beliau ini langsung diberitakan dari langit, Ibunda Aisyah, ya, dalam proses perjodohannya, ya, dalam proses pernikahan, sebelum pernikahannya itu sudah diberitakan oleh Allah. Dan ini mitra, Rasulullah ketika sudah berkumpul dengan Aisyah gitu, kan Ibunda Aisyah ini dinikahkan pada usia 6 atau 7 tahun waktu masih di Mekkah, ya, ketika Ibunda Khadijah itu wafat. Iya, Bunda. Kemudian beliau berkumpul serumah ketika beliau umur 8 atau 7 tahun. Ketika ada di Madinah, sudah hijrah di Madinah gitu. Dan Ibunda Aisyah bercerita bahwa Rasulullah pernah bercerita kepada dirinya tentang perjalanan kisah kenapa Ibunda Aisyah ini menjadi istrinya gitu. Kata beliau, aku selama 3 hari itu bermimpi. Dan bermimpi itu adalah di mimpi kanan, mimpi yang sama adalah kamu. Dalam 3 hari itu. Kemudian dia bercerita kepada Ibunda Aisyah, anna Jibrila jaa bi suratiha fi khirqati haririn hadra ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal inna hadhihi zawjatuka fid dunya wal akhirah. Di dalam takhrij Bukhari yang lain, fid dunya wal jannah wa fil jannah. Jadi kata Rasulullah, Jibril itu datang dan dia membawa rupa atau membawa foto yang berupa wajah, yang di dalamnya itu dilapisi atau dia berada di dalam satu lembar kain sutra yang halus yang hijau. Dia datang kepada Rasulullah, lalu Jibril itu mengatakan, wahai Rasulullah, inna hadhihi zaujatuka fid dunya wal akhirah atau fil jannah. Ini adalah istrimu yang akan mendampingimu di dunia maupun di surga. Jadi luar biasa seperti itu, ya. Sehingga anggapan Aisyah atau anggapan Ibunda Aisyah luar biasa. Beliau mengatakan, kalau memang itu yang terjadi dan itu demikian takdirnya, maka itulah yang akan terjadi. Jadi luar biasa, ya, begitu berimannya terhadap takdir, dan sesudah terjadi, sedang terjadi dan akan terjadi, selalu itulah yang akan terjadi kalau sudah ditetapkan. Iya, Bunda. Ini adalah bagian dari latar belakang, ya. Hanya satu-satunya tuh wanita yang memang dibawa oleh malaikat Jibril itu adalah ternyata kata Rasulullah, setelah melihat kamu, ternyata kamu adalah anaknya Abu Bakar dan kamu adalah Aisyah, gitu. Seperti itu. Nah, Mitra Jaisi, kita mungkin kemarin-kemarin telah membahas tentang bagaimana sekelumit Ibunda Aisyah dengan cobaan, ya, berita bohong. Beliau itu menandakan bahwa kisah ini juga menandakan bahwa beliau itu selalu banyak berjalan mendampingi Rasulullah SAW dalam setiap perjalanan dakwah beliau, dalam setiap perjalanan perang beliau,
dalam saat perjalanan kemana saja beliau melangkah dalam rangka berdakwah sebagai tugasnya sebagai seorang nabi, beliau adalah salah satu istri Rasulullah yang juga sangat mengabdi, sangat melayani, dan juga beliau punya keahlian ya, punya semangat, punya kreativitas untuk terus bisa membantu perjalanan dakwah Nabi ini. Nah, salah satunya adalah dalam satu kisah yang dikisahkan dalam menurut Ibnu Ishaq, itu di dalam sebuah kitab An-Nisa Mubasysyarat fil Jannah, wanita-wanita yang diberi kabar gembira dengan masuk surga. Dalam translate Indonesia itu wanita-wanita yang dijamin masuk surga. Itu ada. Silakan kalau memang suka membaca gitu ya, tempat-tempat buku dan membeli buku itu atau di perpustakaan. Jadi Ibunda Aisyah bercerita, ketika aku bersama Rasulullah tengah perjalanan beliau itu ketika beliau berperang. Jadi memang jatahnya Ibunda Aisyah, karena kalau ketika Rasulullah akan pergi kemana tuh dianu dulu kan, cuma diundi ya, diundi siapa. Ternyata pada waktu itu adalah Ibunda Aisyah yang mendampingi Rasulullah. Tengah perjalanan kemudian beliau, aku menyadari bahwa kalungku itu terjatuh. Dia bilang begitu. Lalu kemudian aku bilang kepada Rasulullah bahwa kalungku terjatuh. Itu terjatuhnya itu qadarullahnya. Ya jatuh itu kan semua karena takdir Allah ya. Enggak disengaja. Iya. Betul. Itu di tengah padang pasir yang panas dan tidak ada air, Mitra. Tidak ada air sama sekali. Padang pasir yang luas. Iya. Itu, Bun. Yang luas dan panas, perjalanannya itu jauh dari Madinah. Dan pada siang terik matahari kalung itu jatuh. Ya seperti kita kalau kehilangan sesuatu yang ada dalam diri kita itu kan pasti kita akan mencari lah. Apalagi itu sebuah kalung ya. Gitu. Lalu kemudian Rasulullah berhenti dan tentara semua berhenti dong, gitu kan? Berhenti semua, mencari terus gitu, mencari sampai kemudian Rasulullah itu juga menyender ke Aisyah, tertidur karena kelelahan ya, tertidur di pangkuannya. Nih tentara ini kasakusuk nih sahabat ya, sahabat tentara Islam, para mujahid kasakusuk dan bilang kenapa harus hilang kalung, berhenti di tempat seperti ini gitu kan. Ini kan tidak ada air, kita belum sholat, kita nggak minum, jadi banyak seperti itu. Sampai kemudian datang seorang mujahid kepada Abu Bakar lah. Abu Bakar itu kan bapaknya Ibunda Aisyah. Abu Bakar itu kemudian ada yang bilang kepada Abu Bakar, wahai Abu Bakar, coba lihat anakmu, merepotkan Rasulullah saja itu. Gara-gara kalung katanya akhirnya kita terhenti di sini. Sampai kita ada yang gitu. mengucapkan seperti itu ya Bun ya. Bagaimana nih kita sholatnya, bagaimana kita apalagi mandi ya, minumnya, sholat apalagi tidak ada. Di sini sebuah hamparan Sahara, nggak ada apa-apa. Kenapa katanya harus berhenti di sini? Dia nggak paham juga kalau hilangnya itu juga qadarullah ya. Gitu. Iya. Lalu kemudian Abu Bakar merasa tidak nyaman, tidak enak, dia khawatir walaupun beliau tahu bahwa Ibunda Aisyah itu kan kecintaan Rasul gitu ya. Jadi beliau merasa tidak nyaman juga. Kenapa berhenti di sini? Beliau datanglah kepada Aisyah. Tuh karena kepada anaknya gitu kan. Padahal Ibunda Nabi itu sedang berada di pangkuannya dalam keadaan tertidur. Sampai dia bilang, ayahku datang. Ketika ayahku datang, dia mencercaku habis-habisan. Maksudnya kamu itu menyusahkan Rasul gitu, dan menyusahkan semua. Masa gara-gara kalung, justru kalung itu jatuh dicari, kenapa dicarinya di tempat yang seperti ini gitu. Harusnya kalau seandainya ini kamu tidak ngomong kan berarti terus jalan gitu kan. Iya. Sampai seolah-olah aku ini mendengar omongan bapakku itu tuh tidak nyaman sekali. Aku tidak bergerak, tidak ngomong itu karena memang ada Rasulullah sedang tertidur di pangkuanku. Jadi dia diam aja gitu, dia gitu ya. Sampai kemudian beberapa lama ya bapaknya itu ngomong harusnya mungkin khawatir karena begitu cintanya Rasulullah sehingga membela-bela Aisyah gitu ya.
kemudian bangun Rasulullah. Ketika Rasulullah bangun, lalu waktu sholat, ketika sholat memang tidak ada air. Nah itu tambah lagi kan gitu kan. Jadi biasa lah. Masa itu biasa ya ketika gara-gara ini jadi tidak ada, kita jadi sulit, padahal sholat itu harus dengan air gitu. Iya, Bunda. Maka pada waktu itulah kemudian Rasulullah mendapatkan wahyu, yaitu surah Al-Maidah ayat 6. Ya. Coba lihat Kak Zoma, artinya saja. Al-Maidah ayat 6. Ini salah satu asbab ya, asbabun nuzul dari turunnya ayat ini adalah gara-gara kisah seuntai kalung. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak melaksanakan sholat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu sampai ke siku, dan sapulah kepalamu dan basuh kedua kakimu sampai ke kedua mata kaki. Jika kamu junub, maka mandilah, dan jika kamu sakit atau dalam perjalanan, atau kembali dari tempat buang air, atau menyentuh perempuan, maka jika kamu tidak memperoleh air, maka bertayamumlah dengan debu yang baik atau suci. Usaplah wajahmu dan tanganmu dengan debu. Allah tidak ingin menyulitkan kamu, tetapi Dia hendak membersihkan kamu dan menyempurnakan nikmatnya bagimu agar kamu bersyukur. Fatayammamu sa'idan thayyiban. Jika kamu tidak dapat air, bertayamumlah. Maka bertayamumlah. Usaplah tanganmu, mukamu dan tanganmu. Gitu. Jadi Az-Zahabi menceritakan begini. Ketika ayat tayamum ini adalah membuat mudah, memudahkan. Ada Allah berkehendak bahwa momen-momen hilangnya kalung ini ternyata melahirkan satu aturan, satu syariat baru, yang itu bukan hanya pada waktu itu akan ditemui persoalan itu. Pasti setiap dimanapun orang beriman akan merasakan situasi dan kondisi itu, tidak ada air, gitu ya. Maka kemudian Abu Bakar kemudian datang kepada Aisyah dengan lembut, gitu loh. Ketika melihat bagaimana mudahnya sahabat, ya mudahnya Rasulullah, dengan kemudian Allah menghendaki kemudahan, gitu kan Zama ya. Karena Abu Bakar mengatakan begini kepada anaknya, demi Allah, aku tidak tahu wahai putriku, ternyata engkau adalah wanita yang diberkahi. Apa yang ditetapkan Allah bagi orang-orang muslim, yang karena gara-gara dirimu, karena hilangnya seuntai kalung gitu ya, mereka harus menghentikan perjalanan, ternyata merupakan keberkahan dan kemudahan bagimu dan bagi kita semua. Ternyata maknanya turunlah sebuah ayat ini ya Bun ya, tentang karena hilangnya kalung. Padahal yang ada udah kasak-kusuk, kesel kali ya Bun ya. Ya manusia kan begitu ya ininya ya. Iya, jadi beliau itu memang punya banyak keistimewaan, Ibunda Aisyah itu. Iya Bunda. Ibunda Aisyah ini adalah seorang perempuan yang ketika dia lahir, dia hanya menemukan bapak dan ibunya sudah Islam. Pendidikannya pun sudah pendidikan di usrah thayyibah dengan keimanan tauhid yang baik. Kemudian dia dalam keluarga yang penuh berkah. Ketika hijrah saja yang tahu kemana Rasulullah dan Abu Bakar itu kan keluarga beliau saja. Ya kita cerita Asma binti Abu Bakar ya. Walaupun beliau itu masih muda. Dan beliau itu dipinang oleh Rasulullah juga. Jadi ibaratnya gini, kalau para sejarah mengatakan Ibunda Aisyah itu lahir itu hanya untuk Rasulullah. Jadi dilahirkan hanya untuk Rasulullah, untuk menyenangkan hati Rasulullah, qurrata ayun bagi Rasulullah. Nah, sehingga apapun yang dia lakukan itu akan membuat satu keberkahan. Keberkahan bukan hanya bagi keluarganya dia, keluarga bapaknya atau keluarga Rasul dengan dirinya, tapi bagi keluarga umat Islam sepanjang zaman, sepanjang usia dunia ini. Termasuk tayamum. Ini kan tayamum ini jadi menjadi syariat kita sampai hari ini kan. Iya kan, ketika kita ada di kemanapun ya, tidak punya air, cuma ada untuk minum, kita bisa bertayamum di debu mana saja gitu kan. Fatayammamu sa'idan thayyibah, dengan debu-debu yang baik seperti itu. Jadi penuh dengan keberkahan gitu loh. Beliau berkah. Bahkan ketika Rasulullah juga
sudah mangkat gitu ya, beliau malah lebih berkah hidupnya gitu kan. Seperti itu. Nah, itu Kak Zoma yang memang kita juga ingin ya, bahwa seorang wanita hari ini, seorang gadis hari ini, seorang ibu hari ini juga adalah bisa menginspirasi sifat-sifat keberkahan yang melahirkan keberkahan dari Allah itu yang memang pernah dijalankan oleh seorang sosok Sayyidah ya, Aisyah, salah satu istri Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dijamin masuk surga. Coba bayangkan, baru ini loh istrimu gitu ya, inna hadhihi zaujatuka fid dunya wal akhirah atau fil wal jannah. Jadi masih belum apa-apa gitu ya, masih kecil. Ini adalah istrimu, akan mendapatkan dia akan menjadi istrimu di dunia dan akan menjadi istrimu di surga. Luar biasa kan? Betul. Jadi inilah Ibunda Aisyah sampai dalam kehidupan terakhirnya pun pada usia 66 tahun ya, beliau menjadi orang yang tidak pernah terlupakan sampai hari ini. Betul, Bunda. Tulisan-tulisan emas sejarah itu adalah Ibunda Aisyah itu adalah menjadi wanita yang memang hidupnya diciptakan dengan kasih sayang Allah, dengan penuh barokah, menjadi istri Rasulullah juga dengan penuh keberkahan, bukan hanya kepada keluarganya tapi juga kepada umat Islam sampai hari ini kita. Ketika beliau menjanda kurang lebih 48 tahun gitu ya, beliau juga tetap menjadi seorang ibu yang barokah, seorang guru besar yang barokah. Karena beliau adalah salah satu yang dekat dengan Rasul, istrinya, termasuk dari 7 sahabat yang banyak, yang paling banyak mengeluarkan riwayat yang langsung dari Rasulullah SAW. Seperti itu. Kalau kita cerminkan mungkin ya Bun ya, pada saat ini gitu, mungkin kita mendapati suatu peristiwa yang diri kita menilai bahwa peristiwa itu sepertinya tidak baik untuk diri kita, padahal ternyata di balik itu ada hikmah yang tersirat ya Bun ya, atas sebuah peristiwa. Dan memang apa yang kita ceritakan ini sebenarnya ini juga persoalan-persoalan, ujian-ujian dan cobaan itu akan terus berjalan sepanjang dunia ini masih ada. Sepanjang nyawa juga sepanjang nyawa masih ada di dalam raga gitu kan. Betul, Bun. Jadi dunia ini wa mal hayatud dunya gitu ya, dan kesenangan dunia itu adalah di dunia itu adalah kesenangan gitu ya. Kesenangan gitu. Dan kesenangan yang terbaik itu adalah wa khairu mata'iha, sebaik-baik kesenangan itu adalah wanita solehah. Jadi Ibunda Aisyah ini sosok wanita yang bukan mitos, bukan legend. Kalau mitos sama legenda itu kan belum tentu kebenarannya ya. Betul. Tapi dia adalah sosok yang lahir, yang ada, yang nyata di 14 abad yang silam. Dan hari ini sampai kepada kita kisah-kisahnya ya, yang sangat luar biasa dikisahkan secara lengkap. Ini menunjukkan bahwa apa? Wanita soleha ini adalah wanita yang memang tidak pernah juga ujian dan cobaan itu tidak datang ke dalam dirinya. Itu. Justru Allah menguji seseorang itu sesuai dengan makomnya. Makom itu sesuai dengan derajatnya, sesuai dengan status dirinya di hadapan Allah. Dan Ibunda Aisyah ini memang dijamin masuk surga jauh sebelumnya gitu ya. Kemudian dia menjadi istri Rasulullah, tentu ujian-ujian itu luar biasa ujian yang datang, termasuk yang termasuk seuntai kalung ya, termasuk yang hadis ifi kan, termasuk ketika beliau Rasulullah mangkat itu luar biasa banyak sekali godaan dan cobaan ujian yang beliau lewati gitu. Nah artinya kan Allah memberikan jawaban dari setiap perjalanan kehidupan seseorang, suka dan dukanya, pasti dia harus mampu mengambil banyak hikmah di balik itu. Kayak bapaknya Abu Bakar kan langsung berubah kan, bahwa ternyata engkau adalah gadis yang diberkahi, istri yang diberkahi. Karena segala apapun yang terjadi kepada anaknya pasti ada maksud ya, yang Allah berikan gitu loh. Yang hilangnya kalung, memang Aisyah mau hilang kalung. Ya kan? Nah, mungkin ada yang mau hilang kalung, apalagi di tengah padang pasir. Tidak ada kan? Tidak dicari juga tidak mungkin, karena itu adalah kalung gitu ya. Bahkan ada yang mengatakan kalung itu katanya kalungnya Asma, kakaknya, kakak seayah ya. Nah,
Ini kalau Asma binti Abu Bakar juga di maju surga dengan Dzatun Nitaqain, Aisyah juga sama. Ini bukan sama-sama satu keluarga itu ya. Keluarga Rasul itu, keluarga Abu Bakar itu adalah sahabat. Yang satu keluarga itu masuk surga semua. Coba bayangkan. Beliau, Ibunda Aisyah ini satu kandung itu Abdullah bin Abu Bakar sama Ibunda Aisyah. Ada lagi dari istri yang lain itu adalah Muhammad ya, kalau tidak salah Muhammad dan Abdullah. Muhammad dan Abdullah itu adalah pejuang handal, mujahid handal. Kenapa? Dia ahli berkuda. Semuanya memang walaupun laki-laki dan perempuan, dia mampu menunjukkan aktivitasnya sesuai dengan fitrah dirinya. Kalau kita bicara tentang perempuan, Asma kita pernah bahas ya. Bagaimana Aisyah dengan keunikannya, dengan spesialnya ya di mata Rasulullah SAW. Tapi dia tidak menjadi bangga, tidak menjadi jumawa gitu ketika dia tahu bahwa dirinya dijamin masuk surga gitu kan. Dia tidak menjadi sombong tetapi tambah warok gitu. Sampai kemudian ya Bunda Aisyah itu ketika sakit dia disanjung oleh Ibnu Abbas sampai dia bilang, aku ingin nanti aku ini adalah orang yang dilupakan, yang tidak disebut-sebut itu, orang yang dilupakan. Karena memang makomnya ya, tempat status keyakinannya dan ubudiahnya kepada Allah itu sangat menentukan. Jangan ujian-ujian yang datang kepada dirinya seperti itu. Iya Bunda. Dan tidak lepas juga, walaupun istri Rasulullah juga nggak kebal hukum gitu loh, nggak kebal ujian dan cobaan. Yang menghujat juga banyak gitu ya, yang pro dan kontra juga banyak gitu. Tapi Allah ingin menunjukkan bahwa di apapun yang terjadi pada beliau, di situ ada keberkahan, di situ ada kemudahan, di situ ada perbaikan untuk bagaimana seorang muslim itu ketika berhadapan dengan situasi dan kondisi seperti itu. Baik Bunda, karena sudah di jam 10:30 kita sambil sapa-sapa ya Bunda ya. Ini sudah banyak yang bergabung. Ada Hasmiyanti, alhamdulillah MGC menyimak. Ada Dayang Haris, assalamualaikum Bunda, kami ikut menyimak. Ada Murniati Pambang, alhamdulillah nyimak Bunda Fatia. Ada Isabena Mariamna dari Bojong ikut menyimak. Ada Sahifah Ipah dari Lumajang nih Bun, ikut menyimak. Iya betul. Dan ada Isabena Mariana, sehat-sehat selalu Bunda. Amin. Salma, assalamualaikum Bunda. Semoga keluarga Salman menyimak, semoga ilmunya bermanfaat bagi kita semua. Amin. Ada Rosana Mudasir, assalamualaikum Bunda Fatia, semoga sehat selalu. Ada Isnur Hasanah juga, alhamdulillah dari Rorotan menyimak Bunda, dan semoga sehat selalu. Ada Fatimah As-Saurah Asyari dari BKA menyimak Bunda. Ada Novita Sari, alhamdulillah Sunter ikut menyimak juga Bunda. Ada juga Arifin Abu Sanum dari Bekasi yang ikut menyimak, dan Nur Tahira Umu Azmi dari Rusun juga ikut menyimak. Terima kasih yang sudah ikut menyimak dan stay tune selalu. Bisa langsung kirim-kirim pertanyaannya ya Bun ya, terkait dengan tema hari ini ataupun di luar tema, boleh langsung aja ketik di kolom komentar, dan jangan lupa di share tayangan ini karena masih akan berlangsung insya Allah sampai dengan jam 11:30. Kita masih punya 60 menit waktu yang panjang ya Bun ya, untuk kita berbagi hikmah pada hari ini. Yang kita ketahui bahwa memang ketika kita melihat sebuah peristiwa gitu ya Bun ya, tadi ada yang kasak kusuk gitu, yang agak ngeluh, yang komen dan lain sebagainya. Mungkin kehidupan kita saat ini, apa yang kita pilih, yang sudah kita yakini insya Allah ini yang terbaik yang kita pilih, mungkin saja akan ada di komentar-komentar dari orang lain ya Bun. Nah ini bagaimana Bun agar kita teguh pendirian, tetap selalu dengan syariat yang tentunya Allah ajarkan untuk kita ketika menghadapi sebuah masalah. Jadi kalau kita melihat di Bunda Aisyah ya, Bunda Aisyah ini kan sosok wanita yang memang ketika terjadi sesuatu itu memang tidak disengaja, ya kan? Memang disengaja oleh Allah, tapi sebenarnya itu tidak punya sengaja secara manusia, secara manusia yang dari dunia kan. Kita juga sama sebenarnya. Banyak kadang-kadang dalam kehidupan kita Mitra, yang kita ingin baik-baik saja, kita ingin enak-enak saja, kita ingin tidak kekurangan, kita ingin semua sehat. Ya di musim Covid ini kita ingin semuanya baik-baik saja lah. Tidak ada yang terdampak. Tidak ada yang terdampak. Kan kita keinginannya seperti itu. Seperti itu. Tapi ternyata memang dunia itu kan
ujian ya. Kalau kata para ulama dunia imtihan. Dunia itu adalah tempat latihan, tempat coba ujian. Kalau ujian itu kan ada soal-soal yang diberikan. Soalnya banyak, soalnya sedikit, itu tergantung dari kelasnya ya. Iya, Kan beda kan kalau Beda-beda. kelasnya PAUD atau TK dengan SMA SD, dengan kuliah itu SMP, berbeda. SMA. Ya itu disebut sesuai dengan makom. Iya, Dan tentu soal-soal itu ya itu adalah harus dijawab oleh kita dengan benar gitu. Tentu jawaban kita kalau kita lihat Ibunda Aisyah ketika kasus hadis ifik aja ya, beliau tetap istiqomah kan, tidak pernah tergoyahkan ke baik sangkanya kepada Allah dan karena dia yakin orang lain pun orang lain saja itu terpengaruh dengan kata-kata para munafik gitu ya, yang mengatakan bahwa dirinya itu adalah ada affair dengan Sofwan bin Abdullah umpamanya kan karena berangkat ini, atau dia tidak pernah terpengaruh dengan kasakusuknya para mujahid yang ini mah bikin susah Rasulullah nih gitu, jam di tempat seperti ini kita kan capek dan sebagainya. Jadi hatinya Ibunda Khadijah, Ibunda Aisyah itu adalah hati yang bening gitu loh, hati yang bersih, hati yang memang dia tahu ketika kalungnya jatuh memang itu takdir gitu loh, bukan aku mau gitu loh. Dan ketahuannya pas di padang pasir yang panjang yang luas dan tidak ada air itu bukan sebuah rekayasa gitu, tidak gitu. Sehingga ketika ada omongan orang gitu ya, omongan orang, kemudian orang yang pro dan kontra terhadap dirinya, dia tidak diambil pusing. Memang ya dia sedih, ya dia sedih, dia merasa nggak nyaman di, iya, apalagi yang hujat bapaknya ya, kamu gini untuk Rasulullah nggak mau, iya, kasihan Rasul, kamu mentang-mentang kamu dicintai Rasul jangan sampai menggunakan kecintaan, kan bahasanya begitu orang tua tuh, sedih juga Bun. Itu memang betul, tetap itu ada perasaan, mau ngomong nggak bisa, kalau ngomong pasti bangun nih Rasulullah kan gitu. Akhirnya apa? Yang ada di dalam hati seorang Ibunda Aisyah adalah hati yang sofa, hati yang bening, hati yang lurus, hati yang bersih, hati yang memang tidak pernah bergoyang sedikit pun baik sangkanya kepada Allah, bahwa apapun yang terjadi pada dirinya, pada Ibunda Aisyah gitu kan, itu tidak menggoyahkan bahwa ini adalah kok begini ya gitu kan, enggak, karena ini adalah kita ini adalah wayang gitu ya, yang dikendalikan oleh dalang kan gitu, oleh Al-Khaliq itu Allah. Sehingga kita terjadi akan kita mensikapinya dengan baik, dan ketika ada orang lain yang mau simpati, mau empati kepada kita atau mau menghujat dan sebagainya, itu urusan mereka. Tidak menjadi penting apresiasi orang lain ya, tidak menjadi penting hujatan orang lain bagi orang-orang yang sudah seperti sifatnya Ibunda Aisyah. Dan itu apa yang menjadi kuat di dalamnya adalah ketauhidannya kepada Allah. Kebersihan hakiki hatinya, kebersihan keyakinannya kepada Allah, bahwa dia yakin apapun yang terjadi di dunia ini semua sudah ada garisnya masing-masing. Jadi nggak perlu harus merasa diri kita jadi kok datang lagi ya kan gitu, kok saya diuji, dihitung ya ujian Allah juga, kok saya begini hari ini, saya begini hari ini, saya begini. Yang dihitung itu yang tidak enak. Padahal yang tidak enak ini mungkin hanya sesekali Allah berikan, tapi nikmat yang baik berkali-kali kan Allah berikan. Jadi la tuhsuha ya kan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Kamu menilai, kamu menghitung nikmat itu tidak akan pernah kamu bisa hitung. Tapi kalau kita menghitung sesuatu yang terjadi yang tidak baik, pasti kita bisa hitung. Maka kata Allah, wa takum min kulli ma sa'altumu. Mintalah kamu kepadaku, pasti aku akan berikan. Berdoalah kamu kepadaku dengan baik, pasti aku akan berikan. Karena nikmat itu tidak akan pernah terhitung yang aku berikan kepadamu. Cuman kita manusia yang bakhil gitu ya, manusia yang kikir, itu adalah kita kadang-kadang suka melihat sesuatu yang apa tadi, sesuatu yang tidak sesuai dengan hasrat syahwat kita duniawi. Ya. Dan ini yang menjadi penting, harus kita ambil hikmahnya tentang siapa itu Ibunda Aisyah ya, bagaimana beliau menjadi menjadi sisi wanita yang mendampingi Rasul dengan segala duka dan suka ya. Dan beliau adalah hidup sangat pas-pasan, dan bukan tidak mau dia hidup apa? Mewah, Hidup mewah. glamour.
Beliau itu sempat dikasih 100 dirham, 70 dirham ya, kemudian itu bedanya beliau dengan Asma. Dalam sejarah kalau Asma binti Abu Bakar ini Kak Zuma, ketika berinfak dikumpulkan dulu baru dibagi. Tapi Bunda Aisyah tidak. Ketika dia dapat dari Baitul Mal dari Muawiyah 100 dirham, sore-sore udah habis. Dapat dari Umar lagi 70 dirham, sore-sore udah habis. Sampai dia mengatakan, "Jangan aku dikasih seperti ini lagi." Tidak boleh, aku tidak boleh menjadi beban bagi orang lain. Itu ibu negara ya. Itu ibu negara itu yang memang dihormati karena itu istri Rasulullah. Nah, ketika beliau berbagi sedemikian rupa, ini hati yang bersih ya, hati yang bersih. Hati yang ini hati yang wara, hati yang sebenarnya apa yang dia lakukan itu adalah cerminan dari keyakinan dan kebeningan jiwanya gitu, sehingga tidak ada hijab lagi kepada Allah. Yang dia harapkan adalah bagaimana ketika aku bertemu dengan Allah nanti, semua apa yang kulakukan hari ini adalah terrefleksi nanti ketika aku bertemu dengan dia. Seperti itu gitu. Maka ketika Rasulullah begitu cintanya ya kepada Ibunda Khadijah, ada satu hadis ya yang mengatakan begini. Kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, "Innahu la yuhawwinu alayya." Sesungguhnya aku merasa tidak ada beban dalam diriku. Inni ra'aitu bayadha kaffi 'aisyata fil jannah. Hilang rasa bebanku, kekhawatiranku. Masih ada rasa khawatir lah sebagai mak basyariah, sebagai manusia ya. Apa yang bilang hilang rasanya bebanku? Ketika aku melihat tangannya Ibunda Aisyah itu bersinar putih, itu di surga. Jadi Rasulullah itu menunjukkan lagi bahwa beliau adalah di surga. Boleh jadi kenapa tangannya putih? Karena memang beliau dengan kebeningan jiwanya, dengan berbaik sangkanya kepada Allah. Ketika dia punya, dia langsung bagi, gitu kan? Ketika dia punya, dia langsung bagi. Jadi yang dilihat di sini, inni ra'aitu bayadha kaffi Aisyah fil jannah. Aku melihat tangannya istriku Aisyah itu putih, bersih, bersinar cemerlang di surga. Karena memang beliau tidak pernah lama dia punya cita-cita. Bahkan dalam satu kisah, bahkan beliau saja menjahit gamis dan menjahit busana jilbabnya itu dengan tangannya sendiri. Jadi pakaiannya itu ibaratnya pakaian jahitan. Kalau kita udah jahit dikit, kita buang kan, tinggal dikeset ya. Ini jadi sebuah nasihat juga mungkin ya Bun ya, bagi kita mungkin kan, karena perempuan tuh pasti kesukaannya banyak ya Bun ya. Mulai dari tas, baju, sepatu, sendal, aksesoris dan lain sebagainya. Lagi-lagi diingatkan bahwa apapun yang kita miliki nanti pasti perlu pertanggungan. Apalagi mungkin yang bukan berarti kita punya tas itu aja gitu ya, maksudnya ada beberapa tapi memang itu bermanfaat ketika kita pakai yang dan sampai ditumpuk, dikoleksi, tapi ternyata itu nanti bisa dipakai gimana gaya gitu ya, dikasih murah gitu. Iya, dan inilah bedanya ya, seorang sahabiat di zaman Rasulullah, di zaman para khulafaur rasyidin, mungkin dengan kita maka bukan berarti kita tidak boleh tanya, bukan berarti kita tidak boleh usaha, tapi memang untuk menggunakan itu dan apa tidak menggunakan itu adalah pilihan. Pilihannya adalah pilihan seseorang yang beriman adalah bagaimana pilihan-pilihan itu yang dia lakukan adalah merupakan refleksi dirinya ya terhadap keimanan dan keyakinannya kepada Allah, terhadap refleksi dirinya terhadap rukun-rukun iman yang dia yakini yang ada menancap dalam hatinya. Gitu. Itu yang seperti kita dapat feedback suaranya ya Bu ya. Coba kita tes lagi ya. Kalau sekarang gimana Mitra JC feedbacknya, masih kresek-kresek nggak suaranya? Mudah-mudahan udah makin jernih ya Bu ya. Ini ada yang komen Bunda suaranya kurang jernih, kresek-kresek, kurang jernih bagaimana. Mudah-mudahan sampai ya Bu ya. Iya, dengar suaranya ya. Jadi seperti itu ya. Nah ini menjadi nasihat ya Bunda. Jadi banyak kisah-kisah istri Rasulullah yang tentunya ternyata ini menjadi sebuah pesan hikmah bagi para muslimah saat ini. Mau dia masih sendiri, mau dia sudah menjadi seorang istri gitu ya Bun ya. Menjadi seorang ibu, menjadi seorang masih nenek. kresek-kresek Bunda. Maka apa namanya? Masih dipakai ya? Iya.
Iya, maka ini menjadi satu ibrah ya, menjadi Bunda. satu. Jadi kisah yang terjadi itu sebenarnya mitra itu bisa menjadi tasbit bagi kita gitu loh ya. Tasbit itu apa? Kalau hari ini aku sedang diuji, kalau hari ini aku sedang mendapatkan sesuatu masalah, ternyata bukan aku saja hari ini gitu loh yang mendapatkan itu, justru para wanita-wanita soleha di zaman dahulu ya, wanita-wanita di zaman dahulu itu adalah dia lebih dia lebih dia lebih ujiannya. Makanya dikatakan am hasibatum an tadkhulul jannah walamma ya'tikum mathalul ladzina khalau min qablikum. Apakah kamu akan mengira hari ini, wanita hari ini kamu mudah saja masuk surga, mendapatkan pintu surga, sebelum Allah tahu, sebelum Allah melihat bagaimana ujian-ujian itu sabarnya, dia menjalani kesabaran dalam ujian itu seperti sabarnya orang-orang di zaman dahulu gitu loh. Nah ini bagi kita menjadi tasbit, kisah ini menjadi sebuah penetapan hati. Oh iya, ternyata bukan sekarang saja kita diuji. Sepanjang dunia itu ada, dari mulai masanya Nabi Adam sampai terus nabi-nabi itu ada ya. Kemudian sampai kepada Rasulullah, sampai kepada hari ini kita itu terus ada. Gitu loh. Itu menunjukkan bahwa intinya apa? Hanya satu yang sebenarnya diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah hari ini. Bahwa inna fi hadhihi dunya lahwa wa la'ib, menunjukkan bahwa ketika kamu bertauhid, ketika kamu hatinya sofa, hatinya itu lembut, hatinya itu bening, bertauhidnya kepada Allah, artinya jangan pernah kamu terjebak di dalam permainan dunia. Jangan kamu terjebak dengan persoalan-persoalan adena yang rendah. Dunia itu dari adena, Kak Zoma. Adena itu rendah. Jadi kalau orang yang hidup hanya untuk kebahagiaan hari ini namanya adena. Dia hidup hanya untuk dunia. Nah, Islam mengajarkan dan Ibunda Aisyah mempraktekkan itu. Dia tidak hidup di dunia adena dalam konteks bahagianya hanya di dunia. Tapi dia adalah al-idabatu ila daril khulud. Dia mampu walaupun hidup di dunia ada ujian, ada kesenangan, ada kebahagiaan, ya kan? Mungkin zonanya zona nyaman, makan nggak ada, semua ada dan sebagainya. Pokoknya berbagai kesenangan. Atau mungkin juga ada yang merasa dirinya mungkin diuji dengan kesulitan, menjadi zona nyaman juga, sampai tidak melakukan apa-apa, sampai tidak sholat, sampai ini karena saking apanya, saking putus asanya, dijadikan zona nyaman aja, udahlah pasrah aja lah, Allah pasti akan, kan begitu. Kan tidak seperti itu. Semua harus bisa menampilkan diri kita agar kita keluar dari zona apa? Dari zona duniawi itu tadi. Zona yang rendah, orientasi dunia yang rendah. Sehingga kita mampu makom kita, hati kita, ya, pikiran kita selalu berzikir kepada Allah, sehingga apapun yang dilakukan oleh kita, kan Ibunda Aisyah begitu ya, apapun yang dikerjakan oleh Ibunda Aisyah, entah itu persoalan dia ketinggalan di perang waktu itu di jalan, ketinggalan kalungnya, dia pernah dikecam oleh Umar gara-gara keberaniannya di perang Khandak. Di perang Khandak itu dia masuk ke medan di mana itu garda terdepan. Merunduk untuk melihat orang kafir menghina Umar. Sampai kata Aisyah, ngapain di sini, kata Umar. Ngapain di sini? Ini kamu suka istri Rasulullah. Ini lagi dalam kondisi genting. Orang-orang kita sedang menyelamatkan semuanya. Ngapain? Sampai dicerca gitu ya. Dia dapati itu semua, tapi yang dia lakukan itu adalah dalam rangka apa? Merupakan refleksi bahwa orientasi ukhrawinya dia itu jalan. Mengorientasi ukhrawinya itu cemerlang. Gitu. Dia hidup di dunia kurang lebih 66 tahun, ya kan? Tapi dia mampu merefleksikan akidah dan tauhidnya itu dalam bentuk kehidupan sehari-hari, sehingga wajar ketika hidupnya itu barokah. Bahkan kata beliau tuh, aku tidak menyombongkan diri bahwa malaikat itu sering datang ke dalam rumahku. Bahkan wahyu itu sering turun di dalam rumahku. Bahkan Jibril itu memberikan wahyu ketika aku berada dalam salam selimut berdua dengan Rasulullah. Itu seorang Ibunda Aisyah muda ya, pada usia beliau masih belasan tahun, karena ketika Rasulullah itu
wafat beliau masih usia 19 tahun. Tapi beliau mampu menunjukkan hakikat dirinya, eksistensi kewanitaannya gitu ya, di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia, Kak Zoma. Di hadapan Allah. Nah, ini yang harus tampil dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi bukan persoalan senang dan suka di bawah atau di atas kita hidup. Tapi bagaimana kita mensikapi semuanya itu merupakan bahagian dari keinginan kita untuk mencari ridho Allah. Seperti itu. Iya, ada juga mungkin nasihat orang bijak ya Bun ya, kalau kita beli satu tas karena tas sudah rusak, terus masih ada tas lainnya yang masih bagus dan nggak kepake, bisa kita sumbangkan gitu ya. Atau beli baju, berarti juga nggak berlebih-lebihan dalam sesuatu ya Bun ya, ketika kita membeli kebutuhan. Nah, ini 15 menit Bunda menuju jam 11, alhamdulillah suaranya sudah jernih kembali. Ini ada Mainah, Assalamualaikum Bunda, saya menyimak. Ada Andek Susanti, Assalamualaikum Bunda. Ada Subaidi Nurus, MT Al-Hijrah ikut menyimak nih Umi. Kemudian juga ada Iraya, Bunda ikut menyimak dari Sukapura. Ada Nazwan Azhari, Alhamdulillah pemuda pencari jodoh soleha hadir. Mudah-mudahan insya Allah dipertemukan dengan yang solehahnya. Amin. Kemudian juga ada akun Facebook Ingat, Alhamdulillah semoga Bunda dan hostnya serta saudaraku seiman sehat selalu dan semoga kita semua bersama-sama hingga dalam surga Firdaus. Amin. Kemudian juga ada Azril Narendra, Majelis Taklim Ngapak Bunda hadir kembali. Kemudian juga sudah. Nah, kita beralih ya Bun ya. Ini juga ada yang lainnya, ada Futin Arfia dan ada lainnya yang ikut bergabung. Nah, ini ada sebuah pertanyaan Bun. Di WhatsApp. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bunda, saat ini kita dekat dengan yang namanya sosial media. Bagaimana jika kita pas lagi ngebuka sosmed, ini pas ada sebuah cerita atau sebuah kasus yang sedang hangat diperbincangkan. Ketika kita membaca, apakah hal tersebut termasuk ghibah Bunda? Iya. Ini juga godaan bagi para. Betul. Terus terang ujian kita hari ini mungkin ada yang mengatakan begini, Bunda Aisyah menjadi terpelihara karena memang IT pada waktu itu tidak berkembang gitu ya. Tidak ada IT, tidak ada TV, semua serba masih sederhana gitu kan. Kalau hari ini kan luar biasa, memang betul hari ini luar biasa. Bahkan IT yang kita pegang gini ya, ini sebenarnya ini mah baik-baik saja sebenarnya HP ini mah gitu. Laptop ini sebenarnya merupakan bahagian dari sebuah dari sebuah keunikan dan kecerdasan manusia yang diberikan oleh Allah sehingga menemukan ini gitu. Dan memang takdirnya kita hidup di zaman milenial model begini gitu. Modelnya teknologi gitu lah. Tidak ada yang salah dengan penemuan-penemuan ini karena ini adalah bagian dari takdir Allah melalui orang-orang yang walaupun dia bukan beriman tapi kan dia ciptaan Allah ya. Tetapi yang menjadi persoalan adalah yang memegang, yang memegang ini, yang punya. Masing-masing bertanggung jawab atas gadget ini gitu ya Bun ya. Gadget ini umpamanya ya, ketika kita tahu bahwa YouTube lah atau FB ya benar ketika mau nonton apa tiba-tiba kita lewatin ada perempuan yang paha ayamnya kelihatan, ada yang trending muncul semua gitu, ya dengan pakaian-pakaian yang seronok ya, kemudian ada isu-isu yang juga berkembang. Nah makanya sekarang begini buat kita, ketika kita mau buka FB, mau buka apa saja di situ yang teraplikasi di situ, ngapain? Iya. Kita harus jelas. Kita jadi ada tujuan ya Bun sebelum buka medsos itu mau ngapain. Betul. Gitu ya Bun ya. Kita mau ngapain? Itu niatnya gitu dulu. Niatnya ya Allah Bismillah lillahi ta'ala mau ini. Gitu kan? Kalau kita udah tahu nih niatnya Bismillah saya mau cari ini. Tentu supaya menjadi nilai beribadah tuh kita harus melewati itu semua yang tadi yang aneh-aneh. Jangan pas lagi ngetik, wih nanggung nih ada yang jadinya muncul. Niat yang awal lupa ya. Niat bener. awal kita mau cari tausiah jadi akhirnya itu yang kita yang lihat. ditonton. Nah, kemudian tujuan kita ngapain? Membuka itu kan gitu. Tujuan kita untuk apa? Oh saya untuk umpamanya akan tahfidz Quran ya, atau kita kan ada zoom tahsin Quran gitu kan, kita begitu ya udah itu tujuannya untuk itu, untuk yang pada akhirnya untuk orientasinya kepada ukhrawi sebenarnya gitu loh. Nah memang
godaan-godaan itu bukan hanya yang di depan mata ngelihat orangnya, bukan, justru hal-hal yang bukan di luar di luar dunia, di luar kasat mata kita. Kalau yang di ini kan berarti di luar dunia yang kita lihat kan. Iya. Ini bisa kita lihat kalau kita klik kan gitu ya, kita scroll. Ini gitu dunia berbeda, makanya dibilang dunia sosmed, dunia media gitu. Nah, itu pilihan sebenarnya mau ngelihat ini mah. Kalau hidup di dunia kita jadi ibu, jadi istri, jadi anak, itu mah nggak bisa, bukan pilihan itu mah. Oh, saya hidup di sini, saya harus makan, harus bekerja, saya harus menjadi anak yang soleh, kan pilih, nggak bisa milih itu. Nggak bisa milih. Tapi kalau ini kan pilihan, kita nggak menggunakan ini juga tidak dosa, nggak apa-apa, betul nggak? Tapi kan harus bikin juga kalau kita kuliah atau apa kan harus. Iya, tapi tidak dosa kalau kita nggak melakukan ini kan. Itu yang harus ada dalam kehidupan kita. Itu satu. Kedua, kita tidak mungkin tidak pakai ini Mitra ya, kita tidak mungkin. Untuk anak-anak mungkin kalau usia bunda mungkin apalagi sudah semua serba virtual. Betul, tidak mungkin tidak, tapi memang perkuat. Kalau kita menjadi ibu rumah tangga, perkuat akidah anak-anak kita, perkuat pengenalan dirinya kepada Allah, perlu perkuat bahwa dunia ini, HP ini adalah merupakan sesuatu yang sangat rendah. Kalau semua kesenangan apapun hidupnya habis di HP. Betul. Harus orientasikan seperti itu, sehingga kita melihat ini yang penting-penting saja. Ketika ada sesuatu, ketika tidak bermanfaat malah. Coba kalau kita ngelihat isu-isu yang lagi isu-isu di dalam ya, lagi tren nih gitu kan, lagi tren apa gitu kan, kita kemudian tersedot ke situ. Atau sekarang lagi ada tren yang katanya, tadi kita ngobrol dengan Harun Sakif ya, seorang pengarang buku remaja hari ini yang sedang tren. Dia mengatakan sekarang lagi ini tuh di media sosial Bun, seorang wanita yang menganggap bahwa hamil itu adalah menjadi beban, tidak mau hamil, child free. Nah itu ya, tidak mau melahirkan karena melahirkan itu adalah akan bebannya jadi banyak, kosnya jadi mahal. Katanya wanita punya hak atas tubuhnya, dia mau mengandung atau tidak. Jadi HAM itu ya. Dan kemudian bahwa dia terhambat segala karirnya dan aktivitasnya dan sebagainya. Dan itu kata beliau, yang menolorkan itu dari Jerman, seorang wanita yang memakai busana muslimah, gitu ya. Betul. Kalau nggak salah ya. Iya, benar. Nah ini kan satu berita baru yang boleh kita lihat, boleh kita akses, tetapi jangan sampai ini menjadi jangan sampai ini menjadi tuntunan. Tapi ini menjadi satu gejala, menjadi fenomena yang bergejala di masyarakat. Oh, ternyata berbusana muslimah saja ya belum menjadi satu jaminan. Kenapa? Yang menjamin seseorang itu bahwa dia baik atau tidak busana muslimah adalah hati dan pikirannya. Kalau hatinya beriman kepada Allah, tidak dicekoki dengan sebuah pemikiran-pemikiran barat, dicekoki dengan pikiran yang sifatnya dikotomis gitu ya, tentu itu tidak akan terjadi. Ya. Ini menjadi pelik karena mungkin bagi yang muda merasa yaitu woman's right gitu, atau haknya wanita atas tubuhnya, yaitu pilihan dia sendiri dan lain sebagainya. Artinya memang ada pengiringan opini pada akhirnya yang orang-orang tersebut juga harus hati-hati gitu Bun. Jadi kita sebagai orang yang mengakses media juga harus mencari info dulu ya Bun ya. Jangan menelan mentah-mentah kalau hal tersebut dibenarkan itu, apalagi tidak memiliki keturunan gitu, yang mana kita aja pengen punya keturunan terus mendoakan ya Bun ya, mendoakan nanti ketika sudah tua, ketika kita sudah tiada gitu. Itu kan luar biasa gitu. Apalagi ini sengaja tidak mau punya keturunan, artinya jadi kalau memang seperti inilah gunanya remaja-remaja kita yang punya anak, kita yang ada remaja-remaja ini harus dihiasi, disiapkan akidahnya, disiapkan agar dia tahu siapa dirinya. Man arafa nafsah faqad arafa rabbah. Siapa yang mengenal dirinya, eksistensi dirinya ini perempuan ngapain di dunia ini. Kan ketika Allah menciptakan laki-laki dan perempuan, Ibunda Aisyah sangat tahu dirinya. Beliau itu kan termasuk salah satu guru besar ya, 2210 hadis ya gitu ya. Artinya dia tidak kalah dengan laki-laki gitu, tapi dia tahu bahwa dirinya itu adalah perempuan, seorang wanita yang harus soleha, yang padahal beliau pengen punya anak tapi Allah nggak kasih anak. Itu pilihan Allah, bukan pilihan dirinya.
Tapi kalau seandainya dirinya memang dipersiapkan memang untuk melahirkan dan sebagainya dan punya, itu adalah memang fitrahnya Allah. Fitrah yang Allah ciptakan untuk kita, tidak boleh tidak boleh ditolak itu. Karena dengan adanya wanita, Allah ingin memanjangkan garis keturunan manusia, ras manusia. Coba bayangkan kalau ras manusia tidak ada. Emang mau hidup terus gitu kan? Dia pun hidup karena lahir dari ibunya. Iya, kalau tidak ada seorang yang mau melahirkan. Ini terbalik kan? Bahkan di negara yang lain termasuk Singapura, Cina, sekarang melahirkan aja hamil dibiayai. Karena apa? Ternyata dalam beberapa dekade ketika memang tidak dipaksa untuk tidak punya anak karena saking banyaknya anak waktu itu, ternyata beberapa periode dan dekade itu kehilangan generasi mereka. Gitu loh. Sehingga akhirnya wanita-wanita yang tadinya mulai nyaman, mulai enak, dia minta ya udah kamu hamil. Pokoknya dari mulai melahirkan, dari mulai hamil, melahirkan, kuliah sampai gratis. Sampai begitu itu. Iya. Ya, nah ini kan nggak ada keturunan di negara itu ya Bun ya. Karena kalau sebuah negara tidak ada keturunan dan generasi, hancur. Pasti akan dikuasai oleh yang punya generasi, Kak Zuma. Ya kan? Akan pencaplokan ini, pencaplokan. Dan kita tidak inginkan itu, dan Islam menjaga garis ras keturunan manusia itu. Dengan melahirkan seorang yang itu lahir dari seorang ibu. Coba kalau seorang ibu punya seperti itu, gimana itu? Jadi menikah itu ngapain gitu? Kalaupun lahirin, pernikahan tidak lagi menjadi sakral, ya kan? Pernikahan nggak apa-apa, saya nggak menikah, saya juga melakukan hubungan intim dengan suka sama suka, kan larinya ke situ akhirnya, ya kan? Dan ini disuarakan juga kadang-kadang di negara masing-masing gitu, ada suara-suara gitu ya, sehingga kita penting membangun akidah dan ketauhidan kita. Kita penting memberikan arahan, memberikan memperkenalkan sosok-sosok wanita sahabiat, wanita solehah di masanya dan di masa sekarang kepada anak-anak kita supaya kita tidak keluar dia dari fitrahnya gitu. Di sisi lain mungkin ada keluhan bagi seorang ibu yang capek katanya. Iya bener juga sih, capek nih soalnya ngurus anak gitu. Padahal capeknya kita sedang mendidik generasi gitu ya Bun ya, nggak bisa enteng gitu. Jadi kalau kata para penyair kan al-ummu madrasatun. Ibu itu adalah madrasah, sekolah, iya kan? Dan kalau seseorang orientasinya adalah kepada dunia yang menipu ini, secara kasat mata saja yang hanya dia lihat, begitu indahnya ketika melihat kayaknya seorang ibu nih tidak punya anak, anaknya cuma 2, hidupnya senang, rumahnya banyak, kontrakannya banyak, apalagi ya. Pokoknya semua aja, zonanya udah kena nyaman semua gitu ya. Rasanya indah banget. Buat seorang beriman, kalau kita lihat contoh ya, para kisah-kisah sahabiat dan kisah-kisah para siddiqah gitu di Al-Quran, buat orang yang wanita solehah yang merupakan bahagian dari berlian ya, indahnya dunia, mata'ud dunia itu adalah wanita solehah itu. Ternyata bahwa mereka itu ketika harus banyak anak, Ibunda Khadijah itu banyak anak ya. Beliau masih punya anak kecil pada usia beliau wafat. Punya Fatimah ya kan. Kemudian beliau habiskan waktunya Ibunda Khadijah ini, contoh salah satu istri Rasulullah ya, dengan mendampingi Rasul ya, dalam perjalanan dakwah. Apa yang menjadi semangat dari seorang Ibunda Khadijah atau dari sahabat-sahabat sahabat yang lain yang banyak anak itu? Karena dia tahu dari setiap tetes keringat seseorang yang hamil, ini orientasi ukhrawinya ya, yang hamil saja, ketika dia hamil suami redha dalam pernikahan yang halal, dia melahirkan, itu surga. Itulah ya kan, itu surga. Ketika seseorang punya anak 1, 2, 3, jangan baper ya Kak Zuma. Iya nggak apa-apa. Karena bukan maunya kita ya, jangan baper Kak Zuma. Ini cerita aja nih, cerita bahwa oh capek dong saya, sehingga saya ini kosnya jadi berat ketika punya anak gitu ya. Jangan hanya kepada hal-hal yang sifatnya kasat mata, yang sifatnya duniawi. Repot itu kayaknya ini, bukan. Setiap anak yang kita bangun, yang kita didik dengan keringat kita, dengan suapan, di mana seorang suami mencari nafkah bapaknya untuk anaknya, untuk istrinya, itu adalah surga. Betul. Jerih payah kita di dunia itu berbuah surga berbuah ridho Allah. Gitu loh. Ketika umpamanya dia tengah malam bangun, ketika sakit, anaknya mungkin nakal, tidak sesuai dengan keadaannya, dia harus menangis kepada Allah. Nangisnya itu adalah doa, itu adalah surga.
Betapa bangganya orang tua yang berhasil mendidik anaknya, katakanlah hafiz, menjadi hafiz dan hafizah, punya anak, ada mahkota di surga. Duh, bahagia gitu, banget itu ya Bun ya. Jadi Iya. jerih payah yang dilakukan dengan usaha-usaha orang tua itu berbuah di Betul. dunia dan juga di akhirat. Iya, jadi artinya kalau soal repot ini pasti repotnya masih kecil. Iya, Tapi kalau sudah besar itu lebih bahagia yang banyak anak ternyata kan, ya. Benar. betul. Kalau kesini jadi Apalagi kalau banyak. udah ini Bun, biasanya kalau udah usianya udah menua, Betul. nah itu udah anak-anak kan Anak udah pada ngumpul, cucu-cucu keluar. udah banyak, Betul. kami itu bahagia sekali. Soal anak masih kecilan sebagainya, semua juga akan alami seperti Iya, itu. betul. Tapi itu tidak kosong, tidak nonsen Putus, gitu, tidak apa. Kalau nol itu tidak kosong. Apa yang dilakukan seorang muslimah atau muslim itu dalam rumah tangganya, semua punya nilai di hadapan Allah. Ketika apa? Ila daril khurud, ya. Al inabatu ila daril khurud. Sehingga apapun yang dia lakukan, yang dia kerjakan itu adalah orientasinya adalah ukhrawi. Dia harus berpaling dari dunia yang menipu. Wa tatajafa an daril ghurur. Dia harus berpaling, artinya gini, dia hidup di dunia yang menipu nih. Bagaimana cara berpalingnya? Kan nggak menutup mata, nggak ditutup mata berbukan. Hatinya itu adalah hanya dia palingkan, hanya dia khusyukkan adalah keyakinannya kepada Allah. Apa yang Allah titahkan, apa yang Allah wajibkan, apa yang Allah berikan ganjaran, basyiran dan nadhiran, yang beri kabar berbahagia harus seperti apa, ketika ada kabar nadhira, ya, kabar sanksi harus seperti apa yang dijauhi. Itu semua adalah berpalingnya ke situ, bukan orientasi duniawi. Betul, Ya, Bunda. duniawi itu akan ditinggal. Kita yang repot, nggak repot, ya kan? Yang repot sama anak akan juga ditinggal. Yang nggak repot sama anak juga ditinggal. Yang zona kehidupannya high ekonomi juga dia akan ditinggal. Yang tidak punya apa-apa juga, kontrakannya apapun juga ditinggal. Tidak ada sama. Ketika kita kembali kepada Allah, hanya kain kafan 3 sampai dengan 5. Kalau ada tuh 5 lembar, ya. 3 itu. Rumah masa depan kita itu hanya 2 kali 1 meter. Hanya itu gitu loh. Nah, orientasi kita harus ke situ. Supaya kita tidak terjebak pada gorornya dunia, pada menipunya dunia. Dan Ibunda Aisyah adalah sosok wanita yang mampu menembus itu. Di tengah-tengah fasilitas dia punya, dia dihormati oleh para khulafaur rasyidin sampai kepada Bani Muawiyah, ya. Beliau dihormati. Beliau diberikan fasilitas, tapi beliau apa? Bahkan ketika dia berinfak, dia habiskan semua. Kata maulanya bilang, wahai Ibunda Aisyah, kalau seandainya engkau sisakan aja 1 dirham, kita beli korma. Kita kan lagi puasa gitu kan. Apa kata Ibu Aisyah? Kenapa nggak diingatkan? Saya lupa kalau saya puasa. Sendirinya aja sampai nggak bisa, nggak ada jatah untuk makan gitu. Sampai orientasinya tuh luar biasa ya, seperti itu. Kan kalau kita kadang-kadang orientasinya masih separuh-separuh ya. Kalau saya berbagi begini nanti cukup apa enggak? Kita masih begitu. Ya, walaupun memang kita tidak mungkin bisa berbagi semua seperti mereka. Makom mereka tinggi gitu ya. Tapi paling tidak kita mencoba menjadikan kisah-kisah teladan muslimah kita hari ini. Bunda Aisyah adalah seorang yang luar biasa, cerdas, pandai, bahkan dia adalah tabibah, ya. Tahu tentang masalah tabi, dia pandai syair seperti ayahnya. Apalagi ketika berbicara tentang hukum-hukum syariat Al-Quran dan Sunnah, dia adalah guru dari para sahabat, guru daripada anak-anak sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Dan inilah yang terjadi setiap segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupannya, selalu memberikan keberkahan di ujungnya. Baik, Bunda. Gitu. Kita masih punya 30 menitan lagi nih Bun untuk masih 25 menitan lagi untuk menyapa pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk. Untuk WhatsApp hari ini nomornya di 0813 8474 1827. 0813 8474 1827. Selanjutnya Bunda, ini ada pertanyaan dari Sahifah Ipah. Mau tanya Bunda, bisakah kita bertemu dengan suami kita setelah meninggal? Dan bagaimana caranya agar hati kita selalu sabar dalam menghadapi kehidupan ini? Ini ada beberapa pandangan sih ya Bunda terkait katanya nanti kita ketemunya sama suami terakhir kita kalau kita nikah lagi gitu, setelah suami kita meninggal dan lain sebagainya. Nah ini bagaimana Bun? Pernah Ibunda Aisyah juga bertanya, Ummu Salamah juga bertanya.
Ya Rasulullah, kalau seorang laki-laki, seorang perempuan menikah ditinggal wafat, kan kebanyakan itu kan istrinya itu veteran, istrinya itu karena meninggal gitu suaminya. Ada yang dinikahi oleh Rasulullah, kemudian dia menikah lagi dengan sahabat yang lain gitu ya. Apakah ketika dia pernah menikah, meninggal, nikah lagi, kepada siapa dia nanti akan pertemukan? Kan sama-sama masuk surga gitu ya. Terus kata Rasulullah adalah siapa yang paling baik amalnya, yang paling banyak amalnya, gitu, yang paling banyak amalnya, yang paling sesuai dengan kondisi dirinya lah makomnya dia ya, betul, di surga, betul, gitu. Itu. Tetapi ada ada satu asar sahabat, yaitu Abu Darda ya. Dia mengatakan begini, wahai istriku, kalau seandainya mereka sudah tua tuh dan nenek-nenek ya, kalau seandainya aku meninggal, janganlah kamu menikah lagi, agar kita bisa bersama-sama di surga. Begitu ya. Artinya ini asar, artinya ada komitmen gitu. Walaupun secara syariat memang kita boleh menikah lagi, ya boleh jadi karena memang ini udah pada tua-tua nggak mungkin nikah lagi ya, udah pada nenek-nenek ya. Tapi kan menjadi persoalan kalau kan masih muda-muda kan, gitu. Dan itu dibolehkan oleh syariat. Jadi ada yang siapa yang akan menjadi istrimu yang ini adalah, ada yang mengatakan lagi dalam hadis itu suamimu yang terakhir. Kalau suami istri ini juga keyakinannya dan masuk surganya sama gitu. Iya. Maksudnya makom amal solehnya bagus gitu kan. Jadi yang terakhir itulah yang akan menjadi istrimu atau menjadi suamimu. Seperti itu. Tapi yang pasti kalau kita punya suami satu gitu ya, dan suami kita menjadi istri yang insya Allah berusaha untuk lebih baik ya, di hadapan Allah, bagaimana berpakaian kepada suami, dan kemudian siapapun yang duluan menikah, yang duluan wafat gitu ya, ketika memang suami istri itu adalah memiliki amal soleh yang sama gitu ya, memiliki kalau menurut kepada hadis Rasulullah adalah dia yang paling baik akhlaknya dan paling baik imannya, maka itu akan dipertemukan. Iya. Siap, ya, walaupun tadi ada yang mengatakan yang paling terakhir juga dan yang tidak nikah lagi gitu ya, maka dia akan dipertemukan. Tentu yang tidak menikah lagi kan ketika dia menjaga, seperti bunda istri-istri Rasulullah itu kan tidak boleh nikah sama Allah itu. Jadi selama 9 istri itu pada hari ini kamu tidak boleh menikah lagi di Al-Ahzab ya itu ya, sampai kamu bertemu dengan Rasulullah, karena Rasulullah itu sudah dijamin dia masuk surga istri-istrinya dan akan bersama dengan Rasulullah gitu loh. Nah ketika dia mampu menjaga itu gitu ya, selama dia tidak menikah, dia menjaga amal solehnya, menjaga harga dirinya, menjaga kesuciannya, kesucian lahir dan batinnya ya kan, ubudiahnya kepada Allah, konsentrasi juga dia membangun dan membina anak-anaknya menjadi anak yang soleh. Insya Allah itu akan menjadi pertemuan. Kalau lihat kisah dari Rasulullah gitu ya, seperti itu. Nah ini tentang masalah suami. Makanya kita mengaca sekarang. Kalau kita tahu kita perempuan itu atau wanita itu kan taunya hanya punya suami satu. Kalau laki-laki masih punya jatah ya, punya jatah 3 ya Kak Zuma. Kak Zuma masih punya 3 tetangga lagi. Kayak Kak Dara juga punya 3 lagi. Kita juga 3 lagi. Tapi kita nggak boleh minta karena itu takdir semua yang menentukan ya. Tapi yang pasti kalau perempuan tidak akan mungkin dia, karena tidak ada dalam Islam tuh poliandri. Iya betul. Satu perempuan. Suami. Makanya perempuan itu kan kalau udah cinta sama suami, cinta luar biasa. Ya walaupun tadinya saya begini, tapi cinta luar, karena memang satu-satunya. Ya kan, walaupun begini padahal ya cintanya mati, itu cinta mentok gitu ya. Walaupun makanya itu ya yang pertama. Yang kedua itu bagaimana? Sebelum yang kedua ini ada Wildan Supajar. Umi, pertanyaan saya belum dijawab, tapi tadi Zoma scrolling nggak ada, belum nemu. Tapi boleh dikirim ulang kali ya? Atau Mbak Dara nemu nggak komenan dari Wildan Supajar? Tadi Zoma scrolling atau mungkin handphonenya kurang ini nih Zoma nih, kurang nge-scroll banyak. Nanti Wildan Supajar boleh juga dikirimkan ulang ya. Kadang gitu mitra, bukan nggak mau dijawab, soalnya kadang kelewat gitu, ketumpuk-tumpuk sama komen yang lain. Jadi nanti ada ya, nanti boleh dikirim sama Mbak Dara. Tapi kita masih jawab pertanyaan kedua. Setelah yang ini nanti kita ke Wildan Supajar ya. Ini pertanyaan kedua Bunda dari Sahifah Ipah.
Masih ada beberapa pertanyaan Bagaimana? juga Bunda. Bagaimana caranya agar hati kita selalu sabar dan menghadapi kehidupan ini? Sabar itu adalah berbanding lurus itu dengan keimanan dan ketakwaan kita. Orang yang punya keyakinan yang kuat kepada Allah, orang yang hanya mengandalkan kehidupannya hanya kepada Allah, bukan mengandalkan hidupnya kepada suaminya, kepada anak-anaknya, kepada hartanya, kepada segalanya, bukan. Tapi orang yang bersabar adalah dia mampu menjadikan Allah satu-satunya andalannya. Hasbiyallah, hasbunallah wa ni'mal wakil. Itu yang dicontohkan oleh Ibunda Aisyah. Dia hanya mengandalkan Allah walaupun dia tahu dia punya suami yang Nabi Muhammad SAW. Nah, dia andalkan dalam kehidupan sehari-harinya. Dia meyakini ketika dia bertauhid, ketika dia hidup ini adalah selalu akan turun naik. Ada ujian, ada cobaan, ada senang, ada susah. Gitu ya. Betul. Nah, lalu bagaimana ketika umpamanya kita ini dihadapi kepada sebuah ujian susah dan senang? Kalau senang, pasti itu cita-cita setiap orang. Betul. Ya kan? Kayaknya seneng Iya. terus. Tapi yang tidak disenangi itu adalah sesuatu yang membuat kita susah. Iya, pengennya ngindar aja. Pengennya ngindar. Tidak bisa dihindarkan. Orang yang sabar adalah dia mampu melewati ujian itu dengan penuh ketabahan, dan dia melewati proses itu walaupun pahit dengan penuh ketawakalan dan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar artinya bahwa ya Allah, berarti memang takdirnya saya hari ini harus mengalami ini. Walaupun sebenarnya tidak pernah ada yang namanya borok-borok pikiran, terlintas saja enggak. Iya. Untuk dapat, bahkan kita selalu berdoa, ya Allah terbaik buat keluargaku, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirat. Itu yang kita sering lakukan. Tapi ternyata wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf. Aku akan uji kamu dengan kekhawatiran, dengan ketakutan, dengan menangis, ya kan, dengan kekurangan, dengan kelaparan, dengan ketakutan dan sebagainya. Aku akan uji itu, dan itu memang udah bagian daripada unsur kehidupan gitu loh. Unsur kehidupan seorang beriman tuh nggak akan pernah keluar dari situ. Wa basyiris sabirin, kata Allah. Tapi ketika kamu diuji dengan itu semua, berikanlah kabar gembira surga bagi orang-orang yang sabar. Dan bagikanlah kabar gembira di dunia ini agar dia tetap bertahan adalah surga. Yang membuat kita kuat hari ini ketika asanya sudah mulai menipis. Masa kuatkan itu adalah andalan kita hanya satu-satunya kepada Allah, bukan kepada anak kita. Umpamanya sudah lulus dari kuliah, nilainya bagus, suami kita sekarang alhamdulillah sudah setia, semuanya punya anak. Itu tidak cukup, itu belum apa-apa. Karena apa? Kita tidak pernah tahu ujian yang Allah akan berikan pada kita. Makanya kita ingin ketika nikmat itu ada, gitu ya, nikmat diberikan oleh Allah, semuanya alhamdulillah sudah ada semua. Perkuat ubudiyah kita kepada Allah. Karena bentuk dari sebuah kesabaran seseorang akan dilihat dari sejauh mana dia sabar mendekat kepada Allah, bermuqarrabah kepada Allah. Bagaimana sholatnya, ya kan? Bagaimana zikrullahnya. Kita akan lihat hari-hari sabarnya dia, bukan hanya dengan maksudnya mukanya musibah itu kan sesuatu yang gitu datang tanpa ini ya, tanpa aba-aba. Tapi Allah akan melihat kekuatan sabar seseorang itu, bagaimana sabar-sabarnya dia, syukurnya dia ketika dalam keadaan senang. Betul. Mampu nggak dia mempertahankan ibadahnya tepat waktu, ya kan? Kemudian ketika dia nyapu, itu kan ya, ketika dia nyapu, ketika dia nyuci, ketika dia masak, bangun pagi-pagi dan sebagainya, masih sempatkah dia qiyamul lail, salat, kemudian ngaji, tadarus dan sebagainya. Masih bisakah dia menyempatkan waktu ketika dia melakukan itu semua? Dia lelah. Ingat, kalau kita udah lelah fisik biasanya berpengaruh kepada kepada pikiran dan hati. Atau kalau kita lelah fisik, lelah hati juga, kesel hati juga, pikiran juga ruwet, pasti berpengaruh kepada fisik. Ini dua hal, orang beriman itu dua hal, tidak akan pernah terpisah itu, lahir dan batin kita. Maka kita ingin ketika kita melakukan sesuatu yang sifatnya fisik di rumah atau kerja ya, atau ngajar dan sebagainya, atau bekerja kayak Kak Zoma seperti ini sangat berhubungan dengan apa? Harus dilatih jiwa kita bahwa hati kita ini, apa yang kita kerjakan tangan kita, yang dikerjakan oleh kaki kita, langkah kita, apapun yang dilakukan dalam rumah maupun keluar, itu harus terkoneksi, adalah bagian dari keimanan. Makanya Allah mengatakan
amal aktivitas seorang manusia itu akan dinilai oleh Allah baik kalau terkoneksi dengan keyakinan. Sebenarnya amal soleh kita itu adalah bukti keyakinan kita. Nah kalau itu bukan bukti dari sebuah keyakinan, batal semua. Boro-boro itu sabar aja udah hilang. Karena apa? Karena tidak terkoneksi, tidak ada hubungan pembuktian ya. Mewujudnya keimanan kita kepada Allah itu nggak menembus ketika kita melakukan sesuatu. Nah coba kalau kita kepengen, apa sih yang membuat kita tidak sabar? Tidak sabar sama anak menikah. Nah jalani aja. Toh kemarin juga sabar. Kalau kita sabar nggak sabar memang harus kita lalui. Ya enggak? Tapi kalau kita lakukan dengan sabar, lebih beban. Ringan kita beban kita lebih ringan kalau sabar ya. Kalau mengandalkan Allah juga lebih insya Allah ringan. Kalau kita mau menghadapi namanya peran fungsi kita laki-laki seorang istri dan seorang suami atau seorang ibu, tetap itu pasti itu di situ ujiannya. Kalau kita sabar, insya Allah akan dipermudah. Pun kita bisa nggak sabar bisa, tapi kita capek. Capek nggak? Tidak sabar, dalamnya tidak ikhlas, tidak tulus, bengek kita. Tahu nggak bengek? Bengek itu artinya seharusnya kita umurnya panjang, jadi kita cepat matinya. Bukan mati karena takdir Allah yang sesungguhnya. Karena kalau udah beban pikirannya banyak, terus nggak merefleksikan ke Allah gitu ya Bun ya, kita nggak sabar. Semua berat. Seolah-olah kitalah yang paling sengsara, padahal nikmat banyak. Iya Bun. Seolah-olah ini. Coba kita lihat yang lain, orang yang makan aja harus ngedorong dulu, harus baru makan. Kita kan enggak. Coba nikmat itu lakukan dengan syukur. Syukur itu tunjukkan keimanan dan ketakwaan kita, merefleksikannya itu dalam kehidupan kita sehari-hari, bukan hanya rukun Islam yang 5 gitu ya, tapi dalam kehidupan kita berkeluarga, menjadi seorang guru dan sebagainya. Baik Bun. Gitu. Baik, kita sekarang ke pertanyaan yang tadi sempat tenggelam Bun. Tapi sebelumnya ini ada Umi Gozi yang bergabung, ada Murniati Pambang, dan juga ada Umi Kolbi dan dari kami Sri Nur Aini yang sudah ikut komen menyimak. Selanjutnya Bunda, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Subihati atau Umi 5 ya. Saya mau bertanya, bagaimana mengaplikasikan sosok Ibunda Aisyah di tengah zaman milenial ini Bunda, terutama dalam mengemban risalah dakwah keluarga dan masyarakat. Ibunda Aisyah ini memang sudah takdirnya dia dibina langsung dari rumah Rasulullah. Jadi beliau adalah hidup di dalam bimbingan Rasul yang paling dekat dan paling sering. Sampai wahyunya saja lebih banyak datang di rumah Rasulullah ya. Dan kemudian beliau juga mampu menjadikan momen-momen sejarah perjalanan turunnya wahyu dan perjalanan dakwah Rasulullah itu direkam sedemikian rupa sehingga menjadi karakter dalam kehidupan dia kesehariannya. Artinya untuk kehidupan saat ini, walaupun beliau itu nggak punya anak, tapi beliau mencintai anak-anaknya Asma binti Abu Bakar. Bahkan beliau diberikan ibnu Ummu Abdullah bin Zubair ya. Dia anaknya, dia ibu Abdullah bin Zubair, anaknya ibu Asma ya. Nah, tapi sosok beliau adalah sosok yang mampu menjadi partner yang luar biasa dengan suaminya sebagai seorang nabi dan rasul. Coba beliau itu mengikuti Rasulullah. Beliau di perang Khandaq ikut juga terlibat di situ. Ketika beliau di perang Uhud, bukan disuruh kita perang, bukan Artinya ini kisah untuk kekinian ya. Bagaimana beliau mensupport dan ikut dengan Rasulullah. Di situ ada Ummu Imarah, di situ ada ummu-ummu yang lain yang mengangkat girbah. Ya, di dalam ada air. Kemudian airnya itu diminumkan kepada tentara-tentara mujahid yang terluka pada waktu itu. Sampai kata Anas tersingkap baju mereka wanita itu hanya ngangkat girbah gitu ya. Karena saking luar biasa sibuknya pada waktu itu. Itu disupport. Ketika masuk di perang Mustalik, Bani Mustalik ya, sampai terjadi hadis ifik, perang fitnah itu karena beliau adalah mensupport, berjalan, mengikuti apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Perang ketika peperangan di Bani Mustalik. Semua perjalanan yang beliau lakukan itu bukan hanya sekedar di sebuah rumah yang sempit.
dapur kasur sumur, tidak. Alangkah enak banget kalau kita hanya di dapur kasur sumur jemur, tinggal makan ya. Enggak, tapi beliau lakukan itu adalah bagaimana beliau menjadi partner yang luar biasa, mensupport, kemudian mendukung, bahkan ketika dia disuruh terlibat dalam kancah perjalanan dakwahnya di peperangan dengan fitrahnya memberi minum, memasak dan sebagainya, itu dia lakukan. Walaupun beliau adalah istri seorang presiden, istri seorang pimpinan Madinah pada waktu itu, istri seorang nabi dan rasulullah dan nabi dan rasul, itu ya. Ketika umpamanya beliau sudah menjadi ditinggal ya oleh suaminya, kurang lebih beliau hidupnya 48 tahun, beliau hidup menjanda pada waktu itu. Beliau berkarya luar biasa. Beliau mampu merekam di dalam daya ingatnya 2.210 hadis. Ada yang mengatakan kurang lebih 3.000 hadis. Beliau bisa merekam itu dan beliau bisa menjelaskan kepada para sahabat tua, kepada anak sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in, sehingga beliau disebut dengan guru besar pada waktu itu. Dan beliau adalah wanita yang tidak pernah tidak giat belajar. Ya, ketika di Rasulullah dia gemar mendengar dan belajar. Ketika beliau menjadi jandanya Rasulullah SAW sampai menunggu dijemput masuk surga, beliau tetap berkarya seperti itu. Apa yang beliau lakukan? Dia mampu memberikan support, dia mampu memberikan penjelasan wahyu-wahyu yang tidak difahami oleh para umat pada waktu itu. Dan beliau juga mampu berkata yang baik, yang benar kepada pemerintah yang zalim pada masa Muawiyah ya, dan di masa-masa yang lainnya. Jadi dia bukan wanita yang hanya duduk manis di depan TV lalu makan kacang goreng, kemudian ada teh manis, teh pucuk ya, atau ketika mau makan tinggal halo tolong kirim dong ke sini lalu COD di rumah, bukan itu. Kita hidup hari ini di zona ini. Betul nggak Kak Joma? Kita hidup di zona ini. Dalam skala ekonomi, strata ekonomi manapun kita bisa COD dan bisa duduk di tempat ini, bisa. Tapi bukan itu hari ini harus kita lakukan. Ada sesuatu yang memang harus kita mampu terlibat dalam perjalanan dakwah. Bagaimana Islam ini bagaimana kita mampu mengislamkan orang-orang yang mengaku dirinya Islam, mengislamkan lebih baik orang-orang yang lahir dari rahim seorang ibu yang muslim. Kan itu tugas kita yang berat. Makanya hari ini apa? Ayo kita belajar, harus kita membaca, harus kita mutalaah, harus kita tadarus, harus kita zikrullah kepada Allah. Ya, aplikasi kita ini harus bernilai zikir. Ya, hari ini kan sosok Ibunda Aisyah ini zikrullahnya itu udah paripurna Kak Zoma. Zikir hatinya iya, zikir ucapannya iya, zikir amaliyahnya itu paripurna zikirnya. Jadi zikir hati, zikir ucapan dan zikir amal perbuatan itu tersambung, tidak terputus. Nah, kita ingin semua udkhulu fis silmi kafah. Sosok beliau adalah sosok wanita yang baik dan luar biasa. Beliau umur 19 tahun sudah tidak ada lagi suaminya. Berapa tahun kemudian bapaknya wafat dan seterusnya. Beliau tidak pernah kehilangan pegangan. Beliau tidak pernah kehilangan kendali. Karena apa? Karena beliau tahu, beliau hidup akidahnya itu di dalam dadanya. Iman dan Islamnya itu menfungsikan dirinya mampu mengekang, membelenggu, ya, bahkan mengendalikan serta mengarahkan hidupnya di masa-masa yang akan datang. Dia tidak perlu lagi orang-orang lain yang sudah diambil oleh Allah yang mencintai dia dan dekat dengan dia. Tapi dia hari ini hanya cukup hasbunallah wa ni'mal wakil. Allah yang hidup di dalam dirinya. Dialah yang menjadi support yang paling utama sehingga kembali kepada Allah. Ibunda Aisyah ini adalah orang-orang yang masih cukup aja dia mengatakan, tolong aku nanti ketika wafat. Ketika aku kuburkan aku pada waktu malam di tempat yang biasa sehingga orang lain tidak lagi melihat aku, tidak lupa orang lain lupa kepadaku. Ini menunjukkan kewaraan beliau gitu loh, bahwa walaupun beliau orang besar tetapi ternyata sosoknya, pribadinya adalah orang-orang yang luar biasa tawadhu'nya. Itulah banyak sekali kisah-kisah sejarah ya, biografi para nabi dan rasul sahabat itu adalah ternyata setelah ditelisik itu secara kurasan sejarah itu
Ternyata beliau adalah orang-orang yang luar biasa, yang cukup sederhana, yang mereka tidak merasa bahwa dirinya adalah bisa, ya kan? Orang merasa dirinya adalah paling benar, tidak. Mereka adalah orang-orang yang selalu merendahkan diri dan hatinya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hari ini kita lakukan itu. Apa yang menjadi tugas peran fungsi kita hari ini? Saya menjadi ibu, saya menjadi istri. Fokus itu di situ, tanggung jawabnya. Suaminya, saya menjadi istri, saya fokuslah dengan tanggung jawabnya dalam rumah yang sempit. Dalam rumah yang sangat besar, kita ingin membangun sebuah peradaban yang amanu wa taqaw, ya. Bagaimana mengislamkan saudara-saudara kita yang belum paham tentang Islam benar. Ayo mari berdakwah kita dengan baik. Dakwah kita adalah laki dan perempuan wajib. Cari ilmu wajib laki dan perempuan, berdakwah juga wajib laki dan perempuan. Itu yang dilakukan oleh Bunda Aisyah. Beliau tidak pernah berhenti mengajarkan ilmu. Beliau tidak pernah berhenti terlibat dalam perjalanan kancah perjuangan dakwah Islam setelah Rasulullah wafat. Karena apa? Karena beliau tidak mengandalkan siapapun dalam kehidupan di dunia fananya ini. Beliau hanya menjadikan tauhid kepada Allah, yakin bahwa Allah itu ada di dalam dadanya di mana saja dia berada. Baik, Bunda. Demikian, Allahu a'lam bishawab. Baik, Bun, jam 11:30 kita masih memiliki 2 pertanyaan ya, Bun ya. Ini ada dari Cucu Rukoyah dan pertanyaan terakhir dari Mardia Fira. Jadi kita ke Cucu Rukoyah dulu, Bun. Ini dari Rangkas Bitung, Banten. Bunda, mau tanya, Bun, tadi dijelaskan Bunda Aisyah hatinya bening yang berdampak pada baiknya semua kehidupan beliau. Pertanyaannya, Bunda, dari mana kita harus memulai membersihkan jiwa untuk bisa bening jiwa kita seperti Bunda Aisyah? Iya. Kita kalau mengaku ya ayyuhalladzina amanu, ya kan? Hai orang-orang yang beriman. Kita beriman insya Allah. Kalau kita yakin kalau kita orang beriman, maka sebenarnya kebeningan jiwa yang ditampilkan oleh sosok Ibunda Aisyah adalah bukan keyakinan yang hanya percaya